Pak. Saya baca dulu. Jadi santunan duka dari pasangan kita. Santunan ini diberikan untuk meringankan beban keluarga yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari pemerintah. Setiap relawan kita dan setiap yang menjadi tim sukses kita diberikan asuransi jiwa kalau meninggal karena sebab alamnya sakit 2 juta rupiah, kalau kecelakaan 5 juta. Jadi dengan ini atas nama kami semua kepada ahli waris memberikan uang. Mudah-mudahan dapat sedikit meringankan beban. Tiga tahun bisa. 3 tahun bisa. Ya, kita mentraining sampai saat ini sudah 28.000 relawan yang semuanya diberikan asuransi jiwa. Kemudian merekrut sebanyak mungkin kawan-kawan lain, orang-orang lain untuk menjadi tim sukses Alex Nurdin Nono Sampono dan diberikan juga asuransi jiwa ini. Besarnya adalah 2 juta rupiah apabila meninggal biasa, 5 juta rupiah apabila meninggal karena kecelakaan. Diberikan kepada ahli warisnya segera setelah terjadi musibah. Sedikit banyak bisa meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan. Ada warga kita, saudara kita yang begitu prihatin keadaannya, sehingga untuk membeli kain kafan sekalipun ada banyak kesulitan. Nah, asuransi ini yang seperti saya sampaikan tadi berlaku hanya 6 bulan. Kenapa hanya 6 bulan? Karena kalau insya Allah pasangan Alex Nurdin Nono Sampono diredoi oleh Allah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, santunan duka seperti ini akan diberlakukan seterusnya kepada setiap warga DKI Jakarta. Jadi kalau pelantikan itu bulan Oktober, diberikan 6 bulan sejak bulan ini kira-kira pas. Jadi begitu menjadi Gubernur DKI Jakarta akan diberlakukan asuransi, namanya asuransi jiwa bagi yang mendapat musibah. Udah berapa jiwa ya Pak dikasih Pak? Kalau 28.000 selesai sudah 28.000. Sampai saat ini 28.000 yang 28.000 dan berjalan terus. Pak Alex, ini santunan yang pertama ya? Ini santunan yang pertama, kita berharap jangan terlalu sering-sering. Dan tidak. Saudara-saudara sekalian, coba lihat ini daerah yang sangat padat. Rumah almarhum itu dihuni oleh 7 keluarga, betul Pak? Iya, 28 orang. Satu rumah itu di hadapan kita ini dihuni oleh 7 kakak. 7 kakak, 28 orang. Bayangkan, Bapak Ibu. Terbayang nggak oleh kita? Dan banyak daerah seperti ini di Jakarta. Nah, masyarakat yang seperti inilah yang memerlukan uluran tangan dari pemerintah untuk membantu meringankan bebannya. Antara lain biaya sekolah gratis untuk anak-anaknya dan biaya berobat gratis bagi dia dan keluarganya. Itu sangat meringankan. Bayangkan untuk kita sendiri saja biaya berobat mahal. Belum dokter, belum obat, apalagi kalau opname dan sebagainya. Bagi masyarakat yang dalam keadaan sangat memprihatinkan ini, itu merupakan satu bantuan yang sangat besar. Pak, 28.000 jiwa ini di mana aja Pak? Tersebar di 5 wilayah, pusat, utara, selatan, barat, timur, dan Kepulauan Seribu. Pemilihannya gimana sih? Bagaimana? Pemilihan orang-orangnya sendiri? Jadi kita menggunakan
organisasi mesin partai kita, P3 dan Golkar, dan komunitas lain yang mengirimkan, yang merekrut masing-masing dan dikirim ke posko kita untuk di training. Pak, mau nanya tapi di luar dari ini Pak, kan hari ini kan lagi tuntutan buruh ya Pak ya, dari tahun ke tahun kan sebegitu-gitu aja tuntutan Bapak sebagai calon pemimpin Jakarta, bagaimana tanggapan soal ini demo? Ya, kalau ada demo, artinya ada keinginan yang tidak tersalurkan. Oleh karena itu, tugas pertama itu adalah buka sumbatan itu. Caranya, coba lihat apa yang disampaikan oleh para buruh kita itu, para saudara-saudara kita. Misalnya soal UMR, seharusnya UMR di Jakarta itu tidak boleh lebih rendah dari daerah penyangga sekitar. Artinya tidak boleh lebih rendah dari Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Itu yang menjadi tuntutan utama. Dan saya bicara ini dalam konteks dengan asumsi bahwa demo ini memang murni. Demo menyampaikan aspirasi oleh para buruh yang seyogyanya itu adalah, pertama adalah masalah ekonomi, bukan masalah politik. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada demo pasti ada aspirasi yang tidak kesampaian, ada sumbatan. Itu kewajiban kita membuka sumbatan itu. Ya Pak Alex, kan salah satunya kan yang menjadi permasalahan adanya outsourcing. Ini mungkin nggak outsourcing dihapuskan? Ya, kalau jadi ada undang-undang nomor berapa tuh? 13 yang Tahun 2003. yang jadi permasalahan di sini, yang menjadi antara pengusaha dan buruh itu belum ketemu sampai sekarang. Buruh minta tidak ada outsourcing, sedangkan pengusaha keberatan karena walaupun melakukan kesalahan tidak bisa dipecat, tidak bisa diberhentikan. Oleh karena itu menurut saya yang paling baik itu mari kita duduk bersama, tripartit, difasilitasi oleh pemerintah, buruh dan pengusaha. Mari kita capai titik temu. Jadi semua pihak itu tidak ada yang dirugikan. Tanggapannya Pak? Ideal untuk buruh berapa sih Pak kira-kira menurut Bapak? Itu tergantung masing-masing daerah, itu berbeda-beda. Kalau di Sumatera Selatan beda tentunya, di Banda Aceh juga berbeda. Kalau di Jakarta, intinya itu adalah tidak boleh lebih rendah dari daerah penyangga. Berapa besarnya itu harus ditentukan oleh 3 pihak tadi, oleh pengusaha, oleh buruh, dan difasilitasi oleh pemerintah. Berapa besarnya? Silakan rundingkan. Pak, ada tanggapan tentang statement Voka tentang cagup impor, Pak, gimana menurut Bapak? Begini ya, biasanya kalau ada barang impor, karena barang lokal tidak mencukupi. Misalnya kita impor beras, karena stok beras dalam negeri tidak mencukupi. Kadang-kadang kita impor barang bagus, karena barang lokal kualitasnya tidak bagus. Nah itu berkali tanggapan Anda, jabarkan aja sendiri. Kalau sudah cukup, kalau sudah bagus, tidak perlu impor dong. Betul nggak? Ayo. Kasih Pak. Dalam kunjungannya, Alex Nurdin juga beramah-tamah dengan warga. Alex, Bu. Udah habis. Jalannya udah buat. Apaan Bu yang habis? Dapat aturan. Tapi kalau Allah Joy, tapi saya jadi gubernur, sekolah, tapi ibu nggak perlu sekolah lagi, tapi cucu-cucunya kan. Amin Pak. Berobat ya, buat ibu sendiri. Jadi penyakit apapun diobatin sampai sembuh. Ya udah, Pak. Tak lupa, sebelum pulang beliau menyempatkan foto bersama warga.
3 tahun bisa.